أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nam ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah liburan semester kemarin selama 2 minggu. Taib, ini adalah pertemuan pertama untuk semester yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran al-hadis secara online ini pada hadis yang ke-47. Taib, silakan dibuka bukunya semuanya. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'ah. Taib, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Ini adalah al-hadis as-sabi wal arba'un, hadis yang ke-47. An Abi al-Minhali Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Ya, dari Abi Minhal Sayyar bin Salamah, beliau berkata, aku bersama bapakku bertamu ke Abu Barza al-Aslami. Kemudian bapakku bertanya kepadanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat fardu atau salat 5 waktu. Faqala, kemudian beliau menjawab, kana yusalli al-hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Ya, kemudian beliau menjawab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat al-hajirah yang kalian sebut sebagai al-ula, yang dimaksud sini adalah salat zuhur, yaitu ketika matahari sudah tergelincir. Wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Kemudian salat asar ketika salah seorang dari kita pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota sedangkan matahari masih terang. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa terhadap apa yang diucapkannya di tentang waktu maghrib. Wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya'i allati tad'unaha al-atama. Dan beliau menyukai, ya, sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengakhirkan dari salat isya allati tad'unaha al-atama, yang kalian sebut juga sebagai salat al-atama. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha, dan beliau membenci tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu, dan beliau berpaling dari salat subuh ketika apabila seseorang mengetahui teman sebelahnya atau teman duduknya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah, dan beliau membaca di dalam salat subuh itu sekitar 60 atau 100 ayat, ya. Rawal Bukhari wa Muslim. Gharibul hadis, al-maktubah hiya as-salatul khams wa yuridu al-mafruḍah. Ya, salat 5 waktu. Al-ula hiya adz-zuhr. Al-ula adz-zuhr, ya, salat zuhur. Li'annaha awwalu salatin aqamaha Jibrilu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan al-ula karena adalah salat yang pertama kali yang didirikan Jibril untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalis tadhadu syams.
tergelincir ya. Tazulu an wasadis sama ila jiha al-gharb ya. Wasyamsu hayyah. Wasyamsu hayyah maksudnya adalah majaz. Umbira bihi an-naqai bayadhiha wal muradu bihayatiha quwwatun asaru hararatiha wa inaratiha. Ya, sebagai bentuk majaz ungkapan dari apa? Sangat putihnya, dan dia maksud dengan hayyah di sini adalah kuat pengaruh panasnya dan juga sinarnya. Artinya ya terang. Ya. Semua al-atamah muharrakah yang diberi harokat zulmatul lail hina yaghibu asyafaq. Ya, gelapnya malam ketika sudah menghilang asyafaq. Asyafaq ini adalah mega merah. Wa yamdi minal laili thulutsahu, dan telah berlalu sekitar sepertiga malamnya. Wa yuradu huna salatul isya. Yang dimaksud sini adalah salat isya. Suma as-sadis yanfatilu min salatil qada, yang serifu min salati as-subhi, berpaling dari salat subuh atau pergi dari salat subuhnya. Al-makna al-jimali dzakara Abu Barzah radhiyallahu anhu awqata as-salati al-maktubah. Ya, menyebutkan Abu Barzah radhiyallahu anhu tentang 5 waktu ya, waktu-waktu salat yang difardukan. Fabtada'a bi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirah. Dan beliau memulai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, wahya salat zuhur, hina tazul asyamsu nahwal ghurub, ketika matahari sudah mulai menggelincir ke arah barat. Wa hadza awal waqtiha, dan ini adalah awal waktunya. Wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahadul musallin ila rahlihi fi aqsal Madinah. Wa syamsu ma tazalu hayyatun. Dan salat asar ketika salah seorang jamaah yang salat itu pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota ya, sedangkan matahari sedang atau masih bersinar. Wa hadza awal waqtiha, dan ini adalah awal waktunya. Amal maghrib faqad nasiya ar-rawi ma warada fiha. Adapun maghrib ini ar-rawi lupa ya. Lupa terhadap apa yang sudah disebutkannya. Wa taqaddama anna dukhula waqtiha bi ghurubis syams, dan telah berlalu bahwasanya awal masuknya ya, awal maksud salat maghrib yaitu dengan bi ghurubis syams, dengan tenggelamnya matahari. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ayu akhira al-isya, dan beliau menyukai untuk mengakhirkan salat isya. Lianna waqtaha al-fadil huwa an tusalla fi akhir waqtiha al-mukhtar. Karena waktu yang utamanya adalah didirikan di akhir waktunya yang telah dipilih ya. Wa kana yakrahu an-nauma qabla, dan beliau membenci tidur sebelumnya. Khasyatan ayu akhirha an waqti al-mukhtar, takut agar lebih akhir dari waktu yang telah dipilihnya, waktu yang terpilih maksudnya. Jadi takut umpama terlambat dari waktu yang terpilih. Au yafutu al-jama'ah fiha, atau tertinggal dari jamaah di dalam salat isya-nya. Wa ma khafata al-istighraq fi an-naum wa tarku salatil lail, dan takut kalau umpama ketiduran dan meninggalkan salat malam. Wa kana yakrahu al-haditsa ba'daha, dan membenci bercakap-cakap setelahnya. Khasyatat ta'akhur an salatil fajri fi waqtiha, takut terlambat dari salat subuh dari waktunya, atau terlambat dari waktunya. Au an salatiha jama'atan, atau takut ketinggalan jamaah ya. Wa kana yansarifu min salatil fajri war rajulu ya'rifu min man jalasa bi janibihi, dan ketika meninggalkan salat
subuh, yaitu ketika seseorang sudah tahu siapa yang duduk di sebelahnya. Ma'annahu yaqra'u fi salatiha min sittina ayah ilal mi'ah. Dan dan berkenaan dengan hal itu, beliau membaca di dalam salatnya, salat subuhnya itu 60 ayat sampai 100. Mimma dalla ala annahu kana yusalliha bighalas. Dan hal itu menunjukkan bahwasanya beliau mengerjakan salat subuh itu di waktu ghalas atau waktu yang masih agak gelap, ya. Thumma ma yu'khadhu minal hadis al-awwal bayanu awwalu awqatis salawati al-khams wa anna akhiru juz'in min waqti ayati salatin huwa awwalu juz'in min waqti salati allati ba'daha. Menjelaskan tentang awal-awal waktu salat 5 waktu. Yang mana menjelaskan bahwasanya apa? Akhir dari suatu bagian waktu salat yang satu itu menjadi awal bagian dari salat berikutnya, ya. Jadi ketika menjelaskan akhir suatu waktu salat, maka itu menjadi awal bagi salat berikutnya. Laisa baina waqtaihima waqtun fasilun, yang mana tidak ada di antara kedua waktu itu waktu pemisah, ya. Tsumma asani bayanu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awali waqtiha ada al-isya. Menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat waktu tersebut, ya. Waktu salat-salat tersebut itu di waktunya atau tepat pada waktunya, kecuali salat isya. Tsumma asalis annal afdhala fil isya'i at-ta'khir, ya at-ta'khiru ila akhir waqtiha al-mukhtar. Dan yang utama pada salat isya itu adalah mengakhirkan sampai akhir waktunya yang terpilih. Nah, waktu yang terpilih itu apa? Wa huwa nisful laili, yaitu sampai tengah malam. Lakinna taqayyudu afdaliyah ta'khirul isya bi adamil masyaqqah 'alal musallin kama taqaddama. Tetapi ada keterikatan, ya, tentang keutamaan mengakhirkan salat isya, yaitu jika tidak memberatkan kepada orang-orang yang salat sebagaimana yang sudah berlalu. Jadi keutamaan mengerjakan salat isya sampai tengah malam dengan syarat, ya, jika tidak memberatkan kepada jamaah yang lainnya, ya. Summa ar-rabi' karahatun naum qabla salatil isya, ya, dibencinya tidur sebelum salat isya. Li alla yadhi'a al-jamaah, agar tidak tidak tertinggal dari jamaah. Au yuqi'uha ba'da waqtiha al-mukhtar, atau menyebabkan dia mengerjakan salat isya itu dari waktu yang dipilih atau waktu yang terpilih, yaitu tengah malam ini. Summa al-khamis karahatul hadis ba'daha, dibencinya bercakap-cakap setelahnya, yang ngobrol setelah salat isya. Li'alla yanama an salatil lail, agar tidak tertinggal dari salat malam, ya. Jadi tidak ketiduran ketika waktu salat malam. Awan salatil fajri jamaah, atau tertinggal dari salat subuh secara jamaah. Lakin karahatul hadis ba'dal isya la tansahiru ala mudzakarah al-ilmi an-nafi' aw al-istighal bi masalihi al-muslimin. Tetapi kemakruhan ngobrol-ngobrol setelah salat isya itu tidak tidak menarik atau tidak mengikutkan, ya, larangan tersebut terhadap mudzakarah ilmi, mudzakarah atau murajaah terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau bersibuk dengan
kemaslahatan kaum muslimin. Jadi tidak masuk kepada hal-hal yang disebutkan ini. Jadi boleh kalau umpama kita ingin mudzakarah atau murojaah atau mengurusi kemaslahatan kaum muslimin ya setelah sholat isya. Ya. Suma asadis yang keenam qauluhu alladzi tad'una al-atama, ucapan tentang apa itu yang kalian sebut al-atama. Dalilun ala karahati tasmiyatu salat isya bil atama, menunjukkan dimakruhkannya penyebutan salat isya dengan salat al-atama. Wa qad jaa fi sahih Muslim, dan telah datang di sahih Muslim secara marfu, la taghlibannakum al-a'rabu, ya la taghlibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillahi al-isya. Ya jangan sampai orang-orang Badui itu lebih mempengaruhi kalian terhadap penyebutan salat kalian, karena salat isya itu di dalam Al-Qur'an itu ya isya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaghdabu min hadhi tasmiyah, bahwasanya Ibnu Umar itu marah terhadap penyebutan al-atama. Wa warada ma yadullu ala jawaz, dan apa yang sudah disebutkan itu menunjukkan bolehnya. Wa anal ghadab min tasmiyah lil karaha faqat, adapun marah dari penyebutan itu hanya bersifat makruh saja. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun asqalu 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i, tidak ada salat yang lebih berat terhadap orang-orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fiha la atauhuma walau habwan, dan sekiranya mereka mengetahui tentang keutamaan yang ada di dalamnya, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun harus merangkak. Ila akhir hadis. Asabi ayyuqi'a salat al-fajr fi ghulas, melakukan salat fajar atau salat subuh pada waktu ghulas. Haitsu yansarifu minha war rajulu la ya'rifu illa man bi janibihi ma'a annahu yaqra'u fi salatiha min 60 ayat ila al-mi'ah. Yang mana dia itu seseorang berpaling dari sholat subuh itu ketika seseorang mengetahui ya siapa yang duduk di sebelahnya. Jadi tidak berpaling kecuali seseorang sudah mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Dan juga membaca di dalam sholat subuh itu sekitar 60 sampai 100 ayat. Summa atsamin fadilatu tatwilil qira'ah fi salatis subhi, keutamaan memanjangkan bacaan di dalam salat subuh. Summa atasi wa fi annahu yanbaghi liman su'ila an ilmin wa huwa la ya'lamu alla yastangifa min qawli la a'lam. Dan di dalamnya juga di dalam hadis ini bahwasanya seyogianya bagi seseorang yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia tidak mengetahui, agar tidak malu untuk mengucapkan la a'lam, aku tidak tahu. Li'annal ifta'an jahli qawli 'alallahi bila ilmin, karena akan berfatwa tentang suatu kejahilan terhadap ucapan Allah atau ucapan terhadap Allah tanpa ilmu. Wa tawaqquf minal alim amma la ya'lam laisa nuqsan fi haqqihi bal syarafun 'azim. Dan tawakuf dari seorang yang alim terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya itu bukan suatu kekurangan di dalam haknya, tetapi itu adalah suatu kemuliaan yang agung. Haitsu tawarra'a 'anil khabat bila ilm, yang mana dia menjaga diri dari bersikap serampangan tanpa ilmunya. Wa haitsu tawadda'a fawaqafa inda haddihi minal ilmi, yang mana bersikap tawadhu dan berhenti di batasnya ya, dari batas ilmunya ya.
Jadi ketika orang tidak mengetahui, ketika ditanya, ya hendaknya dia mengatakan la a'lam. Dan itu bukan satu kekurangan, tapi itu menunjukkan kemuliaannya, yang mana bersikap wara' dan juga bersikap tawadhu. Baik, ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Ya inilah hadis yang ke-47. Nah, adapun ini faedahnya tidak perlu dijelaskan. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.